Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya untuk mata kuliah komunikasi untuk perubahan sosial. Hari ini kita masuk materi yang ketiga, gitu ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, minggu depan kita tatap muka ya, gitu ya. Satu baru tata di jadwal itu pertemuan tatap muka kita hanya 6 kali, bukan 7 kali, gitu ya. Jadi yang pertama kemarin kita sudah, gitu ya. Berarti kita tinggal 5 kali pertemuan tatap muka. Nah, 5 kali pertemuan tatap muka berarti teman-teman harus dibagi menjadi 5 kelompok ya, bukan 6 kelompok ya teman-teman ya. Jadi dibagi 5 kelompok. Besok kelompok pertama sudah maju di materi yang keempat, gitu ya. Jadi baginya ke 5 kelompok. Ya, itu menjadi nilai tugas buat teman-teman. Jadi saya menilai tugasnya dari kalau misalnya kita Zoom e-learning, saya melihat tugasnya dari tugas yang teman-teman berikan di learning. Kalau misalkan tatap muka ya saat presentasi teman-teman, gitu ya. Nanti tolong dikasih tahu Hanif sebagai ketua kelasnya ya, yang mengkoordinir ini. Baik teman-teman, saya akan share screen. Ya, hari ini kita akan banyak membahas mengenai faktor-faktor penyebab dari terjadi perubahan sosial. Share screen saya kelihatan tidak, teman-teman? Kelihatan tidak? Kelihatan Udah, Pak. Kak. Oh ya, sip. Soalnya jaringan di sini rada agak-agak mendung, kadang-kadang suka bermasalah. Jadi kadang-kadang tidak terlihat share screen-nya. Nah, kita akan banyak membahas mengenai faktor-faktor penyebab dari terjadinya perubahan sosial apa aja ya. Nah, teman-teman bisa download materi perkuliahan di e-learning IBM ya. Di situ sudah tugas segala macam. Jangan lupa juga teman-teman presensinya ya sebagai tanda bukti kehadiran teman-teman semua gitu. Karena kalau kita Zoom gini tetap presensinya lewat e-learning. Kalau tatap muka nanti double absennya. Baik, kita akan bicara mengenai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Nah, pada umumnya teman-teman ya, terjadinya perubahan sosial terjadi karena apa? Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan lama. Sehingga kita melihat adanya perubahan. Karena lembaga-lembaga yang ada tidak lagi memenuhi kehidupan masyarakat. Nah, ini banyak contohnya di kita ya. Misalkan apa? Dulu zaman 98 lah misalkan saat misalkan ekonomi sedang jatuh di 98. Kemudian pemerintahannya rada agak kacau, kemudian masih bentuk militer gitu ya zaman Pak Harto. Ada ketidakpuasan masyarakat karena kesejahteraannya waktu itu sedang jatuh gitu ya, sedang di titik terendah. Sehingga masyarakat adanya perubahan. Ada kemudian demo yang kemudian berlanjut pada terjadinya pergantian ke pemerintahan. Dulu kayak gitu. Kenapa? Karena pada saat itu sistem pemerintahan yang dijalankan, ekonomi yang dijalankan tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat, ada ketidakpuasan di situ. Kemudian terjadi kericuhan di mana-mana gitu ya. Menurut sosiolog Surjono Sukamto dalam bukunya Pantau Sosial dia bilang apa? Ada 2 faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Faktor internal dan faktor eksternal. Ya, pasti kalau kita bicara internal berarti faktor yang ada dalam masyarakat gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara terjadi faktor di masyarakat di dalam itu bisa terjadi secara kolektif dalam masyarakat maupun dari dalam diri sendiri. Biasanya kebanyakan perubahan di dalam diri individu sendiri. Kemudian berlanjut kepada keluarga, kelompok, kemudian menyebar kepada masyarakat. Awalnya gitu. Jadi tidak langsung masyarakat, tapi di diri sendiri. Kayak sekarang nih misalkan, ketika misalkan ada kenaikan harga BBM, kita merasa nggak enak kan gitu. Kita merasa ada ketidakpuasan, mungkin karena tidak cukup segala macam. Awal di diri kita, ternyata ada teman-teman yang senasib penanggungan, mulailah sekarang gitu ya. Kemudian mulai bergerak melakukan perubahan misalkan. Semakin banyak semakin perubahan. Nah, perubahan yang ada itu biasanya kalau didukung oleh banyak orang gitu ya. Jadi dalam bentuk yang besar gitu. Kalau perseorangan kalah gitu ya. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan secara internal? Pertama, adanya perubahan penduduk. Nah, ini kalau kita terjadi perubahan penduduk, ini bisa banyak hal.
Bisa karena terjadinya urbanisasi, ya. Jadi perpindahan dari penduduk dari desa ke kota dari dalam, bukan. Yang kedua, ini perubahan penduduk, adanya kematian. Kematian juga bisa merubah penduduk yang jadi dimensikan menjadi sekian, kan? Internal tuh. Yang ketiga, adanya kelahiran, pertambahan penduduk baru. Gitu. Ya, kalau kita bicara urbanisasi, ada transmigrasi segala macam, gitu ya. Urbanisasi ini terutama yang banyak disorot. Kalau misalkan kelahiran kemarin itu kan udah secara alamiah ya, perubahan penduduknya, pertambahan dan pengurangannya itu alamiah. Tapi kalau urbanisasi karena keadaan biasanya. Biasanya apa? Karena di desa biasanya untuk mencari nafkah itu rezekinya makin berkurang, lahan pertanian makin kurang, sehingga dia harus ke kota, bekerja di daerah industri biasanya begitu. Ya, sisi lain kelemahannya adalah banyak pertanian itu tidak digarap dengan serius. Kalau pernah mengerjakan orang-orang tua, anak muda pada ke kota, ya, itu salah satu itunya ya, kekurangannya. Adanya penemuan-penemuan baru, ada namanya invensi, inovasi, dan discovery. Apa invensi? Mungkin pernah saya jelaskan. Sesuatu memang yang dibentuk secara hal yang baru, berdasarkan hasil pengamatan. Ini kreasi manusia, ya kayak gitu sederhananya. Dia benar-benar baru, belum pernah ada. Saya berdasarkan hasil pengamatan, cara matematika, atau nih, tercipta pesawat terbang. Kan dulu Wright bersaudara gitu ya, membuat pesawat terbang, karena dia mengamati burung terbang. Dia ingin manusia juga bisa terbang seperti burung gitu. Nah, karena dia ahli mesin, dia menciptakan pesawat terbang. Itu namanya invensi, benar-benar baru. Hasil kreasi manusia, tapi berdasarkan pengamatan. Lalu kedua ada inovasi. Inovasi adalah pembaharuan dari produk atau barang yang sudah ada. Itu inovasi. Smartphone kan gitu, dulu HP kan sudah ada ya, handphone. Smartphone lebih canggih lagi. Kalau dulu zaman saya awal-awal itu ya era 90, era 95-an, 96 itu masih tahun 2000-an awal masih yang hanya bisa SMS dan telepon aja. Pas sekarang kan sudah bisa segala macam lah, bisa televisi, bisa segala macam ya. Baca. Televisi digital, pengembangan dari televisi yang manual, yang analog gitu ya. Mobile walking, kerja yang tadinya harus datang menjadi kerja yang bisa dilakukan dari rumah. Itu adalah inovasi. Pembaruan dari yang sudah ada gitu. Lalu ada apa? Discovery. Ini bicara penemuan juga, tapi hanya penemuannya ini sebenarnya sudah ada dari dulu ya, barangnya sudah ada, produknya sudah ada, atau misalkan bangunannya sudah ada, tapi baru diketahui orang sekarang. Gitu. Penemuan piramida Mesir di dinasti Umayyah gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara piramida Mesir, mungkin dari zaman sebelum Masehi sudah ada gitu, cuman bentuknya segala macam baru di zaman gubernur di dinasti Umayyah gitu ya. Dulu kan masih berupa bentuk gunung gitu ya. Begitu dikikis-kikis, oh ada bentuk piramida gitu. Hal lain lagi misalkan apalagi penemuan benua Amerika gitu ya. Kan kalau kita banyak bicara adalah Columbus yang menemukan gitu ya. Sebenarnya kalau benua Amerika dari dulu sudah ada gitu kan gitu. Tapi orang yang mungkin mempublikasikan dengan penemuannya mungkin di Columbus gitu ya. Walaupun di sejarah juga sebenarnya di dinasti Islam juga sudah ada yang pernah ke benua Amerika ya gitu ya. Karena itu ditandai dengan banyaknya suku Indian yang bernama-nama Islam. Oke, ada yang konflik dalam masyarakat. Contohnya konflik ini kayak di Ambon, Poso dulu ya. Itu menjadi terjadi perubahan. Ada korban jiwa segala macam yang menyebabkan orang harus berpindah ke tempat yang lebih nyaman. Mungkin begitu konflik. Dia nggak jatuh korban. Atau saya nih, saya pernah punya tetangga ternyata dari kampung Bali Jakarta awalnya asalnya. Karena kampung Bali terkenal dengan daerah narkoba, dia nggak pengen keluarganya juga terkenal. Kemudian ramai-ramai keluarga besar pindah ke daerah Depok, ingin cari yang lebih tenang. Kayak gitu misalkan, bisa aja. Karena tadi ada konflik di situ yang dia nggak suka. Terjadi pemberontakan dan revolusi. Nah ini
ada revolusi, ada evolusi. Kalau revolusi, perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, juga perubahan sosial. Ini karena tahun 98 kan gitu. Terjadi proses kepemimpinan, tadi yang negara kita menjadi yang dari negara militer yang agak serba tertutup, menjadi negara yang serba apa-apa terbuka. Gitu ya. Masyarakat mulai berubah. Dulu masyarakat agak takut ketika bersuara, gitu. Kemudian sekarang menjadi mulai yang aktif dalam keterbukaan. Apa aja bisa dikritik. Gitu ya. Saya dulu ada di sini nih, di gedung sini nih 98. Ikut naik ke atas, zamannya dia mau nurunin Pak Harto 98. Kayak gitu ya, revolusi. Ada juga evolusi. Itu evolusi juga bisa menyebabkan terjadi perubahan, cuma waktunya lama, gitu kan. Lambat laun kayak gitu. Cuma yang palingnya adalah revolusi, paling cepat. Ini mungkin keadaan negara kita kalau misalnya makin nggak membaik juga bisa aja terjadi lagi, gitu ya. Lalu ada faktor eksternal, tadi faktor internal, artinya faktor internal dari dalam diri masyarakat terjadi perubahan. Kalau faktor eksternal berarti terjadi perubahan dari lingkup luar masyarakat. Gitu. Biasanya perubahan ini terjadi gitu aja, tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari biasanya. Kita lihat ya. Terjadinya lingkungan alam. Ini maksudnya bencana alam ya. Karena pengaruh lingkungan alam. Ada gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, segala macam. Yang menyebabkan apa? Masyarakat harus berpindah. Kalau gempa bumi kan begitu. Tsunami dulu lah kayak gitu kan. Menyebabkan terjadi perubahan dulu. Bagaimana dulu berapa? 300.000 ya. 300.000 masyarakat Aceh meninggal gara-gara tsunami kan. Kayak begitu ya. Orang udah banyak kehilangan keluarganya segala macam. Terjadi perubahan. Tanah longsor, menyebabkan kehilangan anggota keluarga segala macam. Itu bisa selain bisa merubah di jumlah orang-orang yang ada, juga bisa merubah tatanan di dalam masyarakatnya. Bayangkan kalau satu lingkungan, satu masyarakat habis semua, ya kan, akan terbentuk masyarakat baru yang mungkin ya sedikit banyak mungkin ada yang masih memegang adat baru, tapi sebagian lagi ada mungkin benar-benar yang baru lagi, kayak gitu. Lagi kemudian kalau terjadi perpindahan gara-gara tadi gempa bumi ya, harus ke tempat lain. Nah, kita harus beradaptasi dengan kebudayaan setempat gitu ya. Lingkungan alam, karena lingkungan alam. Yang kedua karena terjadi peperangan. Banyak ya contoh-contoh peperangan yang kemudian membuat masyarakatnya harus berubah. Selain jumlah penduduknya makin karena korban peperangan ya, meninggal ditembak atau segala macam, atau juga karena berpindah penduduknya, karena tidak ingin ada peperangan. Di negara-negara Eropa masih banyak imigran-imigran dari Syria, dari Lebanon, dari Irak yang terlibat konflik yang kemudian ingin ke Eropa. Karena di negara tersebut masih terjadi peperangan. Gitu. Peperangan itu. Atau yang kedua misalkan terjadi perubahan apa? Sistemnya yang terjadi perubahan masyarakat. Bahasa penjajah biasanya akan memaksakan bentuk pemerintah atau sistem yang mereka pahami, yang mereka biasa gunakan. Ya, ini dulu Belanda di kita. Dulu kan kedatangan Belanda menghapus apa? Sistem pemerintahan kerajaan yang ada di Indonesia diganti dengan kolonial. Jadi sebenarnya ada apa? Kayak gubernur gitu, kemudian bupati. Dulu ada apa lagi tuh ya, mandor-mandor itu sebenarnya bikinan Belanda betul-betul. Di kita kan zaman kerajaan enggak. Zaman kerajaan ada adipati, ada apa gitu ya, berbeda. Jadi kerajaan waktu itu menjadi hal yang mencoba dihapuskan oleh penjajah Belanda. Kalaupun ada, yang sudah tidak punya kekuasaan lagi, gitu. Hanya simbol aja. Peperangan, karena peperangan. Yang kedua pengaruh kebudayaan lain. Nah, ini biasanya terjadi percampuran, yang kemudian budaya tersebut kita terima. Ada asimilasi, ada percampuran, atau akulturasi juga. Nah, teman-teman, kenapa misalkan hal tersebut budaya dari luar itu bisa mempengaruhi kebudayaan kita atau tanpa sengaja? Biasanya yang pertama ada, kalau dirasakan budaya lain itu ada manfaatnya buat diri kita.
buat masyarakat kita. Contohnya apa? Kita menggunakan media sosial. Kan dari barat sana kan, pakai WhatsApp, pakai Telegram, pakai segala macam untuk berkomunikasi. Karena kita merasakan ada manfaatnya lebih cepat dalam berkomunikasi. Rasa ada manfaatnya. Dan itu merubah cara kita berkomunikasi, tatanan dalam kehidupan. Yang kedua, kaitannya juga dengan pengaruh kebudayaan ini ada. Tadi dirasakan manfaatnya. Apa ya? Selain manfaat juga membuat apa? Berdasarkan kebutuhan kita. Kadang-kadang kita menerima budaya lain atau kebudayaan karena kita memang butuh gitu. Kita butuhnya ini. Saat ini misalnya apa? Kita butuh bekerja tidak harus datang ke kantor misalkan, tapi juga bisa dari rumah. Ya udah, bicaralah aplikasi atau sistem yang bisa menunjang itu. Sudah berubah tuh sistemnya, sistem pekerjaan kita. Dan itu merubah cara orang bekerja gitu. Saya yang bilang masih di kampung gitu ya, tinggal di kampung. 2 tahun lalu masih ada yang nanya saya, Pak Budi kerja nggak sih gitu? Karena saya di rumah terus gitu ya kebanyakan. Padahal saya ngajar online gitu ya. Atau ada hal lain saya lewat tulisan segala macam gitu. Kerjaan saya banyak lewat online. Jadi kadang-kadang hal tersebut di masyarakat, kadang-kadang cita di masyarakat kalau misalnya bekerja itu harus datang ke tempat lain. Nah, saat ini sudah mulai berubah. Orang sudah mulai paham gitu ya. Bahkan tidak hanya mengenai penjualan, tapi juga misalnya jualan online juga gitu ya. Jualan nggak harus ada toko segala macam gitu. Pengaruh budaya lain. Nah, Paul Beharton dan Krester Elhan dia bilang apa? Faktor penentu dari perubahan sosial adalah lingkungan fisik. Oh, iya lingkungan kita berubah. Kalau lingkungan kita berubah juga kita harus berubah. Kenapa? Karena kita harus adaptif terhadap perubahan. Misalkan apa? Lingkungan kita kalau komunikasi pakai WA, misalkan kita sendiri nggak pakai WA, ya kita akan tertinggal. Kita nggak bisa beraktif dengan mereka. Kontak dan isolasi. Semakin banyak kontak, hubungan dengan orang luar, semakin mempengaruhi kita dalam bertindak. Adanya isolasi. Ya kalau kita terpencil kan bisa gitu. Isolasi sosial memang bisa berubah dan bisa juga enggak sih ya kalau isolasi ya. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Maksudnya apa kalau misalnya isolasi tidak karena dia terpencil, dikucilkan, ya kehidupannya dia akan gitu-gitu aja nggak berubah. Tapi bisa juga kalau memandangnya karena dia manusia misalnya dalam masyarakat yang terisolasi pasti ada yang berumah tangga dan pasti ada kematian dan kelahiran kan berubah juga di situ juga. Jadi di situ kalau kita lihat dari struktur kehidupannya adatnya mungkin nggak berubah, tapi kalau lihat pertahanan penduduknya bisa aja berubah. Kan perubahan dalam masyarakat tidak hanya masalah budaya ya, konsep kelahiran kematian juga kayak gitu. Struktur sosial juga berubah. Tadi saya bilang ketika penjajah datang, struktur sosial pemerintahan di kita berubah. Yang tadinya dari kerajaan ke sistem kolonial gitu ya. Sikap, nilai, kebutuhan segala macam. Itu pasti akan mempengaruhi perubahan kita. Gampangnya adalah budaya yang orang tua teman-teman pahami dengan budaya teman-teman sekarang pasti berbeda. Gitu ya. Perhatikan aja deh. Tanya ke orang tua teman-teman. Gitu ya. Kontak dan isolasi, nah ini kaitannya. Nah, masyarakat yang membatasi kontak dengan negara lain atau terisolasi biasanya akan berbeda dengan masyarakat lain. Tadi sudah saya jelaskan. Korea Utara kan gitu, membatasi. Makanya kalau kita ke Korea Utara itu banyak orang bilang tuh kayak Indonesia tahun 80-an. Iya, semuanya serba terasial, semuanya serba pakai teknologi zaman dulu gitu ya. Coba kalau dia terbuka, mungkin lebih modern. Lingkungan fisik, ada yang migrasi karena lingkungan fisik berubah, buat perubahan sosial. Pada masa primitif kayak gitu ya. Nah, dulu misalnya kita cerita masyarakat di mana di Baduy gitu ya. Ya karena lingkungannya berubah gitu ya. Dengan era sekarang ada orang-orang yang bilang yang kita ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Kalau Baduy dalam masih memegang adat istiadat secara penuh gitu. Tapi dia lingkungannya sudah sedikit. Yang banyak adalah Baduy luar. Baduy luar itu dia orang yang sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar tanpa mencoba meninggalkan adatnya.
walaupun tidak sepenuhnya ya. Gitu. Tapi kalau benar-benar masih memegang adat secara penuh dan tidak mau terpengaruh oleh teknologi luar. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, tadi masyarakat Baduy, yang Baduy luar, jadi perubahan sosial. Bagaimana dia cara beradaptasi segala macam. Gitu. Bahkan orang yang Baduy dalam, misalkan masih memegang kepercayaannya sebagai apa? Sunda apa ya? Karuhun apa ya? Saya lupa istilahnya agamanya. Tapi kalau yang sudah Baduy luar, sudah ada yang Islam segala macam gitu. Ya, kayak gitu. Struktur sosial tadi bisa berubah kalau kita masih tadi karena penjajah ya. Tadi saya cerita, tapi ada juga yang mencoba mempertahankan. Jadi, misalkan apa? Walaupun kita modern, tetap ada yang struktur sosialnya itu, walaupun masyarakat kita berubah, masih coba yang menjadi ciri khasnya. Di orang Jepang tuh kalau namanya orang tua tuh masih dihormatin banget ya. Makanya pada perusahaan Jepang itu senior manager, direktur pasti udah tua-tua. Biasanya begitu. Karena budayanya begitu, yang kata orang yang lebih tua. Berbeda dengan budaya di Eropa atau mungkin di kita ya, yang siapa yang bisa yang ahli dia yang kemudian bisa berperan lebih jauh dalam pekerjaan. Sikap dan nilai-nilai masyarakat yang berubah cepat bisa mempunyai perubahan sosial. Mereka selalu berupaya menemukan eksperimen baru. Contoh masa kita. Nah ini contoh bagi masyarakat kita, perubahan kita anggap sebagai nilai yang biasa dan wajar. Nah bagi masyarakat Barat, mereka bangga bisa melakukan perubahan. Itu bedanya kita dengan Barat. Kenapa? Kalau di masyarakat Barat, kalau misalnya ada perubahan ada yang baru-baru, dia bangga dengan hal itu. Kalau kita ada perubahan yang ada di diri kita ya biasa aja, wajar aja. Karena kebanyakan di kita masyarakatnya yang pengkonsumsi gitu ya. Maksudnya budaya-budaya yang sudah ada yang mungkin kita anggap sudah baik atau belum baru kita ambil. Kalau enggak gitu. Jadi misalkan kalau di barat tuh inovasi menjadi kreatif menjadi hal yang buat mereka menjadi pencapaian gitu. Ada ekspresi. Makanya kayak Mark juga ini pendiri Facebook kan terus berperan kan misalnya contohnya. Sampai kemudian dia bikin metaverse ya. Bikin virtual reality. Kehidupan nyata dipindahkan ke dalam virtual. Ada kebutuhan yang dia nggak perlu. Nah, ini sebetulnya subjektif. Tergantung orangnya, tergantung masyarakatnya. Ya. Kalau buat di daerah perkotaan misalkan, yang kita butuhkan memang kecepatan, segala macam, ya kita butuh teknologi menjadi hal yang paling mendasar, yang paling kuat gitu ya. Tapi kalau misalkan buat yang di pedalaman, ya mungkin kalau berhubungan tidak perlu gitu ya nggak apa-apa, gitu, nggak usah. Jadi kebutuhannya seperti apa? Nah, kalau kita dari Jabodetabek yang menjadi sebuah keharusan ya dalam ini. Sekolah juga kayak gitu ya. Oke, teman-teman, kayaknya sudah habis materi dari saya. Sebelum saya buka pertanyaan, silakan teman-teman dibuka kameranya terlebih dahulu untuk saya ambil screenshot sebagai bukti perkuliahan. Silakan teman-teman dibuka kameranya. Oke, yang lainnya. Ya, yang lainnya. Oke, sudah semua? Lagi yang lain? Sudah semua? Oke ya, saya ambil ya. 1, 2, 3. Siap dulu ya. Hanif, kamu sudah pulang nih? Oh, alhamdulillah udah Pak, nyampainya kemarin Rabu Pak. Oh, oke. Iya Pak. Dibikin 5 kelompok ya, Nif? Oh iya Pak, siapa? Bukan 6 ya? Saya udah Pak. Ya? Langsung ngelis. Oke, sip. Oke, teman-teman sekali lagi ya. Farah, kamu di mana, Farah? Kok kayak di mana gitu? Ya. Oke. Saya ambil sekali lagi ya, teman-teman ya.
1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada pagi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Aman semua? Ya, aman ya? Ya sudah teman-teman. Sampai ketemu lagi kita minggu depan ya, tatap muka. Seperti biasa kalau di saya, kalau tatap muka berarti setelah Jumatan ya. Sekitar jam 1:30 atau jam 2 kita mulainya ya. Jangan pagi-pagi. Saya kalau pagi agak ada kegiatan lain gitu ya. Kita aja teman-teman ya. Semoga pertemuan kita hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Sebelum kita tutup pertemuan ini, sama-sama kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.